Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medina Tasya Afrila dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel amoeba proteus. Jadi langsung aja ke videonya. Ini adalah gambar sel amoeba proteus yang sudah saya gambar. Pertama saya akan menjelaskan tentang vakuola air. Ini dia adalah vakuola air. Vakuola air adalah gelembung-gelembung kecil dan transparan serta berisi air. Vakuola air bisa berjumlah satu atau lebih dan tidak terkontaminasi. Fungsi dari vakuola air adalah untuk menjaga keseimbangan kadar air di dalam tubuh. Organel ini akan terlihat apabila diamati di bawah mikroskop dengan daya perbesaran yang tinggi, seperti mikroskop elektron. Yang kedua ada pseudopodia. Pseudopodia adalah bagian tubuh amoeba yang diproduksi secara terus-menerus layaknya organ pertumbuhan. Pseudopodia terbuat dari membran sel, ektoplasma, dan endoplasma. Pertumbuhan pada pseudopodia ini tidak stabil karena akan segera hilang dalam beberapa saat. Bagian anterior pseudopodia bulat dan tumpul. Fungsi dari pseudopodia ini adalah membantu dalam menangkap makanan, berperan penting dalam proses pergerakan amoeba, dan pseudopodia menunjukkan bagian anterior amoeba pada saat bergerak. Setelah pseudopodia ada ektoplasma. Ektoplasma adalah bagian dari sitoplasma yang berada tepat di sebelah dalam membran plasma. Ektoplasma merupakan lapisan yang tebal atau kental, transparan, tidak terspesifikasi, dan bersifat kontraktil. Fungsi dari ektoplasma adalah melindungi organel di dalam tubuh amoeba, membantu menjaga bentuk tubuh, membantu amoeba dalam memproduksi pseudopodia. Setelah ektoplasma ada endoplasma. Endoplasma adalah bagian dari sitoplasma yang berada di sebelah dalam ektoplasma. Endoplasma ini semi-transparan dan kurang kental alias encer. Fungsi dari endoplasma pada amoeba adalah endoplasma mengandung organel-organel sel dan membantu amoeba dalam melakukan berbagai fungsi fisiologis, membantu dalam memproduksi pseudopodia. Selanjutnya adalah membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah lapisan yang menyelimuti tubuh atau sel amoeba proteus. Membran sel atau membran plasma ini dibentuk oleh kombinasi antara protein dan lipid atau lemak. Membran plasma sangat tipis, semi-permeabel, dan juga elastis. Fungsi dari membran sel ini adalah memberi bentuk tubuh amoeba, tempat melekatnya berbagai organel sel yang berada di dalam protoplasma. Karena bersifat elastis, maka membran sel ini mampu menghasilkan pseudopodia secara mudah. Tempat masuknya air dan gas oksigen melalui proses difusi, tempat ekskresi yaitu membuat zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan bahan ekskretoris lainnya. Yang terakhir adalah membantu amoeba untuk melekat pada permukaan yang padat. Selanjutnya adalah vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil adalah rongga atau gelembung transparan dan cepat tumbuh yang terletak di bagian endoplasma. Di dalam tubuh amoeba yang hidup, vakuola ini dapat terus mengalami kontraksi perbesaran, makanya disebut dengan vakuola kontraktil. Fungsi dari vakuola kontraktil ini adalah menyimpan air di dalam tubuh, mengatur tekanan osmosis di dalam tubuh dengan cara membuang kelebihan air, membuang sisa hasil metabolisme seperti karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi. Setelah vakuola kontraktil, ada lisosom. Lisosom adalah organel yang digunakan untuk amoeba untuk mencerna makanan secara intraselular. Amoeba menggunakan lisosom untuk mencerna makanan karena mereka tidak memiliki organel khusus untuk proses pencernaan secara ekstraselular. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah inti sel atau bulatan tembus pandang yang terletak di tengah endoplasma sehingga terlihat sebagai inti. Nukleus ini tidak dapat dilihat dengan jelas pada tubuh amoeba dan jumlahnya hanya ada satu. Nukleus diselimuti oleh membran inti yang terbuat dari protein dan lemak. Di dalam nukleus terdapat serat kromatin nukleus. Fungsi dari nukleus ini adalah berperan dalam mengatur semua aktivitas dan fungsi sel dan berperan aktif dalam reproduksi atau perkembangbiakan. Setelah nukleus ada vakuola makanan. Vakuola makanan adalah rongga-rongga yang terbentuk di sekitar bahan makanan yang berjumlah satu atau bisa juga lebih. Ukuran, bentuk, dan jumlah vakuola makanan ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan jumlah bahan makanan. Fungsi dari vakuola makanan adalah untuk menyimpan bahan makanan, membantu dalam proses pencernaan makanan, dan dapat berperan dalam ekskresi bahan feses. Yang terakhir adalah mitokondria.
Mitokondria adalah struktur seperti batang atau titik yang berada di sekitar vakuola kontraktil. Fungsi dari mitokondria adalah berperan penting dalam proses respirasi atau pernafasan serta pembentukan energi di dalam tubuh amuba. Sekian penjelasan saya tentang sel amuba proteus. Bisa saya sebutkan kembali, yang pertama ada vakuola air, pseudopodia, ektoplasma, endoplasma, membran sel, vakuola kontraktil, lisosom, nukleus, vakuola makanan, dan mitokondria. Semoga dapat dipahami dan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.